Buat teman-teman yang udah mensubscribe channel YouTube ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel YouTube Ihsanul Umam. Di video kali ini kita masih membahas tentang seputar tips menghafal Al-Quran dengan mudah. Akan tetapi video ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Di video kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang bagaimana sih sebenarnya murojaah yang baik itu, atau murojaah itu sebenarnya sulit atau mudah, dan segala hal-hal yang berkaitan dengan murojaah. Murojaah itu apa sih teman-teman? Murojaah itu asal katanya adalah roja'a yuraji'u muraja'atan, yang artinya ialah mengulang. Dalam konteks menghafal Al-Quran, maka murojaah ini artinya ialah mengulang-ulang atau kembali atau menghafal kembali hafalan-hafalan atau bacaan-bacaan Al-Quran yang pernah kita hafal sebelumnya. Nah teman-teman, di video ini aku pengen sharing-sharing seputar murojaah atau pengalaman pribadi aku sendiri ya dalam proses menghafal Al-Quran itu. Maka dalam proses menghafal Al-Quran ini tidak terlepas dari murojaah. Nah, kemarin kan sempat kita singgung di video sebelumnya itu, banyak teman-teman yang menganggap bahwasanya murojaah itu lebih sulit daripada menghafal. Kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, berdasarkan pengalaman juga, murojaah itu sebenarnya lebih mudah daripada menghafal. Kenapa demikian? Karena logikanya gini teman-teman. Dalam menghafal atau ingin menyetorkan hafalan itu, proses untuk menghafal Al-Quran satu halaman maksudnya ialah 15 baris ya teman-teman, 15 baris yang ada dalam halaman tersebut. Satu halaman itu biasanya rata-rata para penghafal Al-Quran itu mendapatkannya selama setengah jam. Setengah jam ia bisa hafal bil ghaib tanpa melihat, dan ia bisa setorkan dengan lancar kepada gurunya masing-masing. Nah, hafalan baru itu kita bisa mendapatkannya dalam waktu setengah jam. Sedangkan murojaah teman-teman, murojaah itu seperti pengertian yang telah kita bahas di awal tadi, bahwasanya murojaah ialah mengulang kembali hafalan yang pernah kita hafal. Maka logikanya tentu hafalan yang pernah kita hafal ini dalam waktu setengah jam, dalam murojaah kita akan mendapatkannya lebih cepat daripada hafalan baru. Contoh, aku udah pernah nyetorin halaman di awal-awal surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, halaman ini udah pernah aku story nih sama guru aku ya kan. Nah, nanti tentu dalam murojaahnya itu aku akan ngedapetin halaman ini lebih cepat daripada ketika memulai hafalan baru. Misal ketika memulai atau ketika baru menghafal halaman ini, mungkin aku bisa ngabisin waktu 30-45 menit ketika ini hafalan baru. Tapi ketika kita murojaah, ketika aku memurojaah ini halaman ini dari pertama sampai bawah itu, maka bisa kita targetkan, atau aku bisa mentargetkan itu dalam 15 menit bisa mendapatkan satu halaman ini. Jadi teman-teman, logikanya itu untuk menghafal sesuatu yang pernah kita hafal,
tentu itu lebih mudah daripada kita menghafal sesuatu yang sama sekali kita belum pernah hafal sebelumnya. Itu logika sederhananya, teman-teman. Kemudian, apa sih yang membuat kita sulit dalam memurojaah hafalan itu? Yang pertama mindset, teman-teman. Yang pertama mindset kita. Jadi sebagai seorang penghafal Al-Quran itu, kita harus benar-benar bisa mengatur mindset itu seperti apa. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada di benak kita, apa yang terpikir di dalam otak kita, maka kemungkinan besar itu pula lah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita menganggap murojaah ini sulit, jika kita menganggap menghafal Al-Quran ini sulit, maka ia akan terasa sulit, teman-teman. Tapi cobalah pola pikir ini kita ubah. Kita isi kepala kita dengan hal-hal yang positif. Kita pacu terus adrenalin kita dalam menghafal Al-Quran, sehingga otak kita ketika ia telah menganggap menghafal Al-Quran dan murojaah ini mudah, maka ia akan terasa mudah ketika mengulang-ulang hafalan tersebut, teman-teman. Kemudian yang juga membuat ia terasa sulit ialah karena kita kurang fokus atau kita udah terlebih dahulu stres sebelum memulai murojaah. Maksudnya gini, teman-teman. Seumpama hari ini kita mau murojaah atau mengulang-ulang hafalan itu sekitar 1 juz. 1 juz itu ada 10 lembar. Berarti satu juz ada 10 lembar. Jadi, teman-teman, yang membuat sulit itu ialah kita baru memulai di lembaran pertama, kita baru memulai menghafal di lembaran pertama, atau baru memulai untuk mengulang-ulang hafalan di lembar pertama, tapi pikiran kita sudah sampai di lembaran ke-10. Paham gak, teman-teman? Contoh nih, aku ngapalin ayat itu yang halaman kedua surah Al-Baqarah itu ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tetapi ketika menghafal atau ketika mengulang-ulang hafalan di halaman ini, pikiran aku tuh udah nyampe ke akhir surat Al-Baqarah. Ini kok nggak sampai-sampai gitu kan? Ini kok udah 1 jam lebih baru dapat segini gitu. Nah, itu yang menyebabkan murojaah ini terasa sulit, teman-teman. Jadi coba pola pikir itu kita ubah, kebiasaan itu kita ubah. Ketika kita memulai, seumpama hari ini kita punya target murojaah itu 1 juz lancar gitu misalnya. 1 juz lancar misalkan ya, teman-teman. Jadi ketika memulai di halaman pertama atau di lembaran-lembaran awal, maka fokuskan pikiran kita untuk kembali mengulang-ulang hafalan di lembar-lembaran awal ini. Begitu, teman-teman. Jika kita sudah menikmati atau sudah enjoy kita dengan sudah enjoy, sudah menikmati nuansa murojaah itu ya, teman-teman, maka insya Allah hati kita ini akan tergerak, atau fisik badan kita ini serta pikiran kita akan tergerak untuk mentuntaskan atau untuk melancarkan hafalan kita yang 1 juz itu, teman-teman. Kemudian, teman-teman, agar ia tidak terasa sulit atau kita tidak merasa sulit dalam murojaah, pastikan itu tiap hari, maksudnya ketika menambah hafalan, pastikan hafalan kita sebelumnya itu lancar. Jadi, teman-teman, kalau bisa dalam 1 hari itu kita harus bisa membagi waktu. Kalau kita masih memiliki hafalan sekitar 5 juz, ini masih tergolong sedikit ya, teman-teman. Jadi 1 hari
harus hatam 5 juz. Satu hari harus baca 5 juz. Hafalan yang udah pernah kita hafal itu satu hari harus bisa kita baca 5 juz. Kita lancarkan pertama juz yang pertama, juz 1 misalnya. Juz 1 kita lancarkan dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir. Kemudian kita lancarkan lagi juz 2. Setelah juz 2 kita lancarkan, maka coba baca dari juz pertama sampai akhir juz 2 itu bil ghaib teman-teman, tanpa melihat mushaf sama sekali. Dengan dibantu minta simakkan ke teman atau kepada siapapun yang juga telah hafal sekitar 5 juz seperti itu. Jika ia masih terdapat kesalahan atau masih belum lancar, maka lancarkan 2 juz ini terlebih dahulu. Setelah 2 juz ini lancar, kita bisa membacanya itu dengan tartil agak cepat, sekitar 1 jam selesai 2 juz. Baru lanjut ke juz yang ketiga. Juz yang ketiga ini terus kita lancarkan. Kita hafal dulu seperempat, misalkan seperempat juz kita lancarkan. Setelah itu kita lanjut 2 lembar setengah. Kita lancarkan 2 lembar setengah, kemudian kita gabungkan dari lembar pertama sampai ke lembar kelima. Kemudian kita lancarkan lagi seperempat teman-teman, seperempat menjelang akhir. 3, kemudian 2 lembar setengah setelah yang 5 lembar kita lancarkan. Kemudian setelah itu kita gabungkan dari lembar pertama sampai ke lembar 7,5 yang telah kita hafal. Kemudian setelah ini sudah pasti lancar, baru kita tambah 2 lembar setengah akhir. Kemudian kita coba baca dari setengah juz akhir, lembar terakhir sampai terakhir. Kemudian baca sekali lagi dari lembar pertama sampai ke lembar terakhir. Setelah juz 3 lancar, kemudian baca lagi. Sebelum kita memulai untuk melancarkan juz 4, pastikan 3 juz pertama ini lancar terlebih dahulu. Caranya kita baca dari Al-Fatihah sampai ke akhir juz 3. Sampai ke akhir juz 3 bil ghaib tanpa melihat mushaf. Jika sudah bisa dipastikan hafalan ini sudah lancar, maka silakan lanjut ke juz yang keempat. Cara menghafal juz 4 ini seperti yang telah disampaikan tadi. Baca kalau kita kuat untuk menghafal kembali atau memurojaah sekitar seperempat, melancarkan seperempat juz 2 lembar setengah, maka lancarkan. Tapi kalau seumpama betul-betul merasa hilang, coba diansur-ansur deh teman-teman. Kalau tidak kuat rasanya murojaah melancarkan hafalan dalam 1 juz, itu kita kurangi porsinya menjadi 5 lembar atau setengah juz. Maka coba lancarkan lembaran pertama, kemudian lancarkan lembaran kedua, kemudian gabungkan lembaran pertama dengan lembaran kedua, kemudian lancarkan lagi lembaran ketiga. Kemudian setelah lancar lembaran ketiga, baca lagi dari halaman pertama sampai lembaran ketiga. Ketika hendak melanjutkan ke lembar keempat, pastikan kembali 3 lembar pertama ini sudah lancar dengan membacanya dari awal sampai akhir. Kemudian baru tambah melancarkan lembaran keempat dan begitu seterusnya. Setelah juz 4 ini lancar teman-teman, diulang lagi baca dari juz 1 sampai juz 4 bil ghaib tanpa melihat mushaf. Jika kita sudah bisa membacanya dengan tartil agak cepat dan menyelesaikannya sekitar 2 jam pas teman-teman, silahkan lanjut ke juz 5. Ketika hafalan 5 juz ini sudah lancar nih teman-teman, kita sudah bisa membacanya itu dengan tartil agak cepat dalam waktu 2,5 jam. Maka 5 juz ini wajib, ini bukan hukum ya teman-teman, wajib atau harus jika ingin memiliki hafalan yang kuat dan mutskin dan lancar itu harus menghatamkannya 1 hari 5 juz setiap hari teman-teman. Setiap hari kita ulang, kita lancarkan. Kemudian sebelum menambah hafalan baru nih, pastikan 5 juz ini terus kita pegang. Jadi dalam sehari itu kita bagi teman-teman. Umpamanya nih habis subuh sampai jam 9 nih, bagi teman-teman yang ada di
yang sedang mondok Al-Quran atau siapapun lah, kita harus bisa membagi waktu. Seumpama dari selesai subuh sampai syuruk itu khusus untuk menambah hafalan baru, satu halaman sampai satu lembar. Kemudian siang atau selepas kuliah atau selepas kerja setelah asar itu waktu untuk murojaah. Selepas habis asar itu waktu untuk murojaah hafalan. Waktu untuk murojaah hafalan yang terlupa teman-teman, Tapi kalau untuk hafalan yang udah lancar, yang udah lidah kita ini udah terbiasa untuk membacanya, maka kemanapun teman-teman bisa sambil ngaji. Ketika mengendarai motor, misalkan perjalanan setengah jam, udah dapat 1 juz gitu. Ketika masak misalkan di dapur, sebelum menghidangan gitu udah dapat setengah juz misalkan. Sambil masak itu, ya kan? Sambil masak atau sambil jogging misalkan, sambil sepedaan, luas mana gitu. Dalam perjalanan setengah jam kita misalkan setengah juz. Dalam perjalanan setengah jam kita bisa membacanya 1 juz. Jadi untuk hafalan-hafalan yang udah lancar tadi, yang udah 5 juz itu sebenarnya kita bisa memurojaahnya itu sambil-sambilan. Sambil pergi ke kantor, sambil pergi kuliah, sambil pulang kuliah misalkan, atau sambil cuci piring, sambil masak, sambil cuci motor dan lain sebagainya. Tapi untuk hafalan baru maka kita butuh waktu khusus teman-teman, seperti habis asar misalkan atau habis maghrib, untuk kembali mengulang-ulang hafalan baru yang telah kita setorkan pagi tadi. Jadi agar murojaah ini terasa lebih mudah, pastikan hafalan-hafalan kita sebelumnya telah lancar terlebih dahulu. Terus kalau hafalan sudah lebih dari 5 juz atau sudah dapat sekitar 15 juz, bagaimana kita mengulangnya dalam 1 hari? Nah teman-teman, kalau aku pribadi ya, dari saran dari guru-guru juga, kalau hafalan sudah lebih, kita sudah memiliki hafalan 15 juz itu lancar, maka 15 juz ini wajib kita hatamkan atau kita baca bil ghaib itu minimal seminggu sekali hatam. Begitu juga dengan 20 juz, begitu juga dengan 25 juz, dan begitu juga dengan kalau sudah kita hatam Al-Quran. Kalau sudah hatam Al-Quran itu, saran guru saya dan titah beliau itu minimal kita harus hatam seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali bil ghaib. Kalau belum lancar ya dilancarin dulu teman-teman. Kalau sudah lancar, maka 1 minggu ini kita harus hatam minimal 1 kali total hafalan kita. Seumpama memiliki hafalan 15 juz nih, maka 1 minggu harus minimal hatam sekali. Kalau memiliki hafalan 20 juz begitu juga, dan begitu juga ketika sudah memiliki hafalan 30 juz. Terus bagaimana dengan hafalan kita yang belum lancar? Seumpama kita di pesantren itu hanya mengejar target, maksudnya hanya setoran, hafal store, sementara murojaah tidak dikontrol sama sekali. Maka ya itu pribadi teman-teman. Ingat konsep kita di awal tadi, bahwasanya murojaah itu tidak sulit. Untuk menghafal kembali hafalan yang pernah kita hafal itu lebih mudah daripada menghafal yang sama sekali kita belum pernah hafal sebelumnya. Karena dalam menghafal 1 halaman kita membutuhkan waktu 30 menit. Berarti murojaah itu kita akan mendapatkannya kembali paling lama itu juga 30 menit. Dan paling cepat bisa sampai 5 menit atau 10 menit atau 15 menit kita bisa dapat 1 halaman. Maka dalam murojaah ini kita harus sabar teman-teman. Untuk melancarkan hafalan itu kita harus sabar. Karena nggak ada yang instan teman-teman. Apapun metode yang teman-teman pakai dalam menghafal Al-Quran, baik itu metode Usmani, metode Ummi, metode Tikrar, metode At-Taisir, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman pakai metode apapun dalam menghafal Quran. Tapi yang paling penting, sebanyak apapun teori yang teman-teman dapat,
sebanyak apapun teori-teori menghafal Al-Quran yang teman temukan, tapi actionnya tidak ada sama sekali, maka nilainya nol teman-teman. Nilainya nihil, tidak ada sama sekali. Sebenarnya yang membuat murojaah ini sulit atau membuat hafalan itu tidak lancar adalah diri kita sendiri. Maksudnya kita malas dalam murojaah, malas dalam mengulang-ulang hafalan. Seakan-akan kita tidak niat dalam menghafal Al-Quran. Jadi agar timbul kembali semangat itu, atau agar timbul kembali semangat kita atau giroh kita dalam menghafal Al-Quran, tanyakan niat kita ketika memulai hafalan Al-Quran. Maka tanyakan niat awal kita dalam menghafal Al-Quran. Ketika kita kembali mengingat niat tersebut, insya Allah semangat kita akan terdorong untuk menghafal Al-Quran. Yang menyebabkan sulit itu sebenarnya bukan murojaahnya, bukan menghafalnya, akan tetapi rasa malas kita dalam membaca Al-Quran, memurojaah Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu sebenarnya yang membuat sulit. Maka menurut saya kalau ada orang yang bicara, alhamdulillah saya sudah hafal 30 juz, saya sudah story 30 juz, tapi tinggal murojaahnya aja lagi. Menurut saya ini kurang tepat teman-teman, karena menghafal itu sudah sepaket dengan murojaah. Ketika kita menghafal dan tidak murojaah, otomatis lupa teman-teman. Jadi dia memang sudah menyetorkan hafalan 30 juz, tapi dia tidak hafal. Boleh deh teman-teman cek, atau ada saudara, sanak kerabat yang berbicara seperti itu. Itu sebenarnya bukan murojaahnya yang salah, tapi dirinya itu yang malas seperti itu. Dia hanya mengejar target setoran hafal store. Sementara menghafal dan murojaah adalah satu paket yang tidak bisa kita pisahkan. Ingat teman-teman, tidak ada orang menghafal Al-Quran itu dengan lancar secara instan. Untuk mendapatkan sesuatu yang mulia dan istimewa, maka kita membutuhkan usaha yang maksimal teman-teman. Jadi teman-teman masih menganggap murojaah itu sulit? Coba pertanyakan lagi kepada diri teman-teman kita. Yang murojaah yang sulit itu sebenarnya bukan murojaah, tapi melawan ego kita atau melawan rasa malas kita untuk membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi teman-teman, jika ingin memiliki hafalan yang lancar, jika ingin memiliki hafalan yang diberkahi, ya kan, ya teman-teman harus sabar, harus semakin banyak kita murojaah, semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin fasih tidak kita dalam membacanya, semakin kuat ia dalam ingatan kita, serta semakin banyak dosa-dosa kita yang akan berguguran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu teman-teman. Insya Allah nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang seputar penyakit riya dalam menghafal Al-Quran. Kita nanti akan membahas tentang orang yang ambisi hanya mencari gelar Al-Hafiz, yang berambisi juara lomba MHQ, MTQ dan segala macam. Nanti kita juga akan bahas tentang nanti kita juga akan membahas tentang riya, bukan riya, memerdukan suara ketika menjadi seorang imam di masjid dan lain sebagainya. Maka teman-teman, dari video ini, dari penjelasan yang kita bahas dari awal tadi, jelas bahwasannya murojaah itu lebih mudah daripada menghafal. Karena logika sederhananya adalah menghafal sesuatu yang pernah kita hafal itu lebih mudah daripada kita menghafal sesuatu yang sama sekali belum pernah kita hafal. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silahkan share video ini kepada teman-teman kalian yang juga sedang menghafal Al-Quran, atau barangkali yang baru saja memulai menghafal Al-Quran, agar mereka juga mendapatkan beberapa tips dan trik. Mungkin
mungkin serta motivasi dalam menghafal Al-Quran. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar channel ini terus berkembang, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan info terupdate dari channel YouTube ini. Kalau ada berupa pertanyaan, saran, ataupun tips seputar menghafal Al-Quran dengan mudah, silakan teman-teman tulis di komentar. Dan